Jakarta, kota dengan berjuta jiwa yang bermobilisasi setiap harinya. Kota dengan laju yang cepat, tak pernah beristirahat meski sesaat. Kota metropolitan, di mana modernitas berjalan beriringan dengan segala adat dan kultur yang perlahan terkikis luntur. Lebih dari 10 juta penduduk dengan beragam etnis, agama, serta tradisi yang berbeda-beda, Jakarta merupakan sebuah wadah diversitas yang penuh dengan asa dan cita. Di tengah jalanan yang selalu ramai dan menjadi pusat segala kehidupan, Jakarta memiliki tantangannya tersendiri. Lalu lintas yang tersumbat di setiap titik-titik penting, dengan lebih dari 3 juta kendaraan bermotor yang bergerak setiap hari, Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi di dunia. Apalagi pasca pandemi COVID-19, mobilitas masyarakat semakin meningkat, mengingat tidak ada lagi regulasi pembatasan berskala kecil maupun besar seperti saat masih pandemi. Hal ini membuat udara kota menjadi tercemar oleh polusi yang membuat masyarakat berteriak agar segera ditemukan solusi. Beberapa sumber gas karbon dioksida di udara adalah mesin yang membakar bahan bakar fosil seperti truk, mobil, dan kendaraan lainnya. Polutan gas buang kendaraan bermotor berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, serta timbal merupakan penyebab pencemaran udara. Menurut World Health Organization, polusi udara merupakan permasalahan utama dalam pencemaran lingkungan. Polusi udara menyebabkan kematian akibat penyakit jantung sebanyak 25%, stroke 24%, penyakit paru obstruktif 43%, beserta kanker paru sebanyak 29%. Namun di tengah itu semua, angin segar berbentuk transportasi publik pun datang. Transportasi publik tentu lebih dari sekadar mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi publik menghubungkan jutaan jiwa dalam setiap harinya. Para siswa menuju sekolah, pekerja yang menuju tempat kerja, bahkan keluarga yang berkunjung antar kota. Jadi transportasi publik ini merupakan hal yang sangat penting untuk dalam hal bermobilitas. Karena apa? Tanpa adanya transportasi publik yang layak, murah, dan mencakup seluruh daerah di Jakarta ini, sebenarnya itu akan jadi masalah. Dengan adanya fasilitas yang lengkap ini yang sudah ada di Jakarta, yang modern ini, maka masyarakat dimudahkan untuk bermobilitas. Dengan tarif yang murah, itu mereka akan bisa menghemat pengeluaran untuk yang lain. Dan dengan adanya transportasi publik yang terintegrasi, satu moda dengan moda lain, maka masyarakat akan dimudahkan untuk bermobilitas. Isu ketimpangan juga dapat diatasi dengan transportasi publik yang inklusif, karena transportasi publik yang baik dapat menjadi sarana untuk menciptakan ruang masyarakat yang merata, adil, dan berkeadilan untuk seluruh individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, dan ekonomi mereka. Jadi dengan naik transportasi publik itu sebenarnya kita tidak ada batasan ya, tidak ada strata sosial. Semua sama, naik, duduk, berdiri pun sama. Jadi dengan adanya transportasi publik kita bisa melihat strata sosial yang atas ataupun yang bawah itu melebur. Jadi dengan adanya transportasi publik justru itu membuat orang nggak akan berpikir strata sosialnya di situ. Penggunaan transportasi publik oleh khalayak tentu saja membawa dampak positif untuk lingkungan. Emisi yang dikeluarkan jelas berbeda jika kita berbicara tentang kendaraan yang digunakan untuk pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk publik. Ya, memang kalau mobil itu kecil, tapi yang isi cuma satu orang, tapi akhirnya banyak. Kalau bis, meskipun gas emisi yang dibuang itu lebih banyak sedikit dari mobil, tapi di dalam satu unit itu bisa ratusan orang. Begitupun kereta juga ya, itulah pentingnya transportasi publik, itu benefitnya seperti itu. Sebagai kota yang menunjang pilar-pilar penting kehidupan ekonomi, sosial, serta budaya, transportasi publik membantu mengatasi masalah ketimpangan aksesibilitas wilayah pusat kota dengan wilayah pinggir kota. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Salah satu alasan terjadinya perpindahan dana antar wilayah adalah kebijakan daerah yang berinvestasi di bidang infrastruktur dan subsidi untuk mendorong investasi masuk. Transportasi publik menjadi penting karena dapat mengatasi kesenjangan aksesibilitas antara pusat kota dan pinggiran kota Jakarta. Hal ini digambarkan dengan kita meningkatkan konektivitas itu dapat mendukung mobilitas penduduk. Biasanya hal yang dikaitkan atau dapat dirasakan itu terkait dengan adanya perluasan aksesibilitas dari layanan publik maupun lapangan pekerjaan. Sebenarnya
terkait dengan transportasi publik yang efektif, ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Hadirnya transportasi publik sebagai suatu sarana yang membantu masyarakat untuk beralih gaya hidup menjadi lebih baik, membuat masyarakat memiliki pilihan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik saat ini maupun untuk saat yang akan datang. Oke, sustainable lifestyle ya. Berarti kan berkelanjutan nih. Jadi peran transportasi publik itu pastinya mendukung orang untuk berpindah ke transportasi publik. Dan banyak banget strateginya sih yang dilakukan oleh pemerintah, terus juga operator transportasi itu sendiri, bahkan seluruh kalangan masyarakat pun juga harus guyup supaya orang itu berpindah ke transportasi publik gitu. Faktor-faktor kemajuan perkembangan transportasi publik di Jakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh perencanaan serta pengelolaan yang terstruktur, investasi dan penerapan teknologi yang selalu maju beriringan dengan perkembangan zaman, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Namun, terdapat pula faktor-faktor penghambat pengembangan transportasi publik di Jakarta hingga saat ini, baik dari faktor internal seperti mindset masyarakat, maupun faktor eksternal seperti kebijakan politik yang dimiliki. Penghambatnya banyak ya, multifaktor. Yang pertama, bahkan dari kebijakan politik itu sendiri. Jadi dalam transportasi publik ini ada push and pull policy. Nah, ini yang selama ini belum balance. Jadi bagaimana ketika pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak, justru pemerintah juga belum berhasil untuk membatasi kendaraan pribadi ini. Ya, sedangkan kita butuh namanya balancing di transportasi. Jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, yang dapat ditawarkan oleh transportasi publik adalah kepastian dan efisiensi. Dengan jadwal yang tetap, mode yang banyak, frekuensi layanan yang tinggi, serta informasi perjalanan secara real-time tentu membuat transportasi publik sebagai substitusi terbaik kendaraan pribadi. Tentu aja pastinya kecepatan. Orang itu rumahnya jauh dari tengah kota, bahkan udah di daerah kabupaten, butuh akses yang langsung yaitu transportasi publik. Ya seperti KRL, terus juga ada MRT, yang mungkin yang perlu dibenahi di sisi-sisi ujung-ujungnya ya, tapi direct route itu sudah dibangun dan orang itu tertarik karena memang kebutuhan gitu loh. Memang butuh, berapapun harganya, yang penting cepet, tepat waktu, nyaman, aman. Nah itu jadi pilihan utama gitu loh. Pastinya orang bakal make itu moda gitu. Efisiensi transportasi publik di Jakarta saat ini dapat dilihat dari sistem integrasi yang semakin hari semakin baik. Kehadiran halte Cakra Selaras Wahana atau halte CSW dapat menjadi bukti konkret kemajuan sistem integrasi transportasi publik di Jakarta. Kalau ngomongin sistem ya sebenarnya banyak banget lah ya, tapi mungkin highlight sedikit pun seperti halnya integrasi. Integrasi itu bisa dibagi dengan integrasi fisik, integrasi sistem pembayaran. Nah, dua hal ini nih yang menjadi hal krusial nih. Nah, kalau integrasi fisik ini yang menjadi concern-nya adalah bagaimana orang berpindah moda ini nyaman, aman, dan juga bisa menciptakan budaya baru gitu. Misalnya ada tenant-tenant segala macam yang saling simbiosis mutualisme. Kalau integrasi pembayaran itu juga orang berpindah itu terasa lebih murah gitu. Nah, sekarang ini sedang digaungkan lah ya. Dan semoga proyek itu tetap tidak jalan di tempat lah gitu. Di samping itu semua, tentu pemerintah berperan besar sebagai regulator transportasi publik di Jakarta. Tanpa adanya political will yang kuat, transportasi publik yang dekat untuk masyarakat hanya sekedar hasrat. Pengaruhnya sangat tinggi ya, ketika kita melihat pemimpin daerah yang peduli akan transportasi publik, itu akan sangat membuat progres yang sangat cepat untuk pengembangan transportasi publik. Tapi ketika pemimpinnya tidak punya political will, keinginan untuk memperbaiki transportasi umum, itu akan berhenti saja gitu. Jadi ketika pemimpinnya berorientasi pada kendaraan pribadi, ya akan stuck, nggak akan bisa jalan. Tapi ketika pemimpinnya sudah merubah pola pikirnya bahwa dari car oriented development ke transit oriented development, nah itu yang kita cari. Di Jakarta, adanya transportasi publik yang terintegrasi sangat memudahkan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan fondasi utama pembangunan transportasi publik yang maju di Jakarta.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk meningkatkan transportasi publik di Jakarta. Sebenarnya masing-masing peran punya hal unik untuk menjalankan perannya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator dan sektor swasta dapat menyumbangkan inovasi dan investasinya, serta masyarakat sipil yang memastikan kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan atau diutamakan. Hal ini menjadi penting kenapa sinergi antara pemangku kepentingan dapat menunjukkan percepatan inovasi dan meningkatkan aksesibilitas untuk transportasi publik di Jakarta. Indikator keberhasilan transportasi publik di Jakarta dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan moda-moda yang tersedia, sehingga dapat mengurangi kemacetan yang seakan tak berujung di Jakarta. Ya, indikator keberhasilan sebenarnya kemacetan ya. Jadi gimana kalau orang naik transportasi publik itu akhirnya kemacetan berkurang. Tapi yang paling penting juga bagaimana seandainya orang itu mau berpindah ke transportasi publik. Apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi agar mau berpindah. Ya, ketika orang sudah berpindah, itu berarti kan bisa dikatakan berhasil. Jalanan lebih lancar, masyarakat akan terbantu, ekonomi sosialnya naik, seperti itu. Hal ini terbukti dari turunnya peringkat kemacetan di Jakarta menjadi peringkat ke-30 di dunia, setelah sebelumnya sempat menempati peringkat 7 dan 4 pada tahun 2017 dan 2018, lalu peringkat 10 pada 2019. Terlepas dari kepadatan penduduk dan masalah kendaraan pribadi yang seakan tiada henti, Jakarta berhasil memaknai arti transportasi publik sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, menemukan cara untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Transportasi publik di Jakarta adalah sebuah anugerah. Meski belum sempurna, tapi jelas arahnya ingin kemana.